Shalom Bapak Ibu, mari dukung pelayanan misi dan penginjilan. Tuhan Yesus memberkati. Hari ini saya berbicara menyambung apa yang saya sampaikan minggu lalu. Minggu lalu saya menyampaikan tentang iman. Dan hari ini dari iman pengharapan yang terbesar diantaranya adalah kasih. Karena iman dan pengharapan itu hanya berhenti sampai pintu kuburan. Ya kan? Jadi saat ini kita punya iman, punya pengharapan, tapi kalau kita sudah masuk ke surga atau kita mengakhiri hidup selama kita ada di dunia ini, maka yang kekal adanya adalah kasih. Nah, kita akan belajar tentang ini, yaitu pelayanan kasih. Ini kata-katanya sederhana, tapi tidak mudah untuk dilakukan. Sampai hari ini saya bergumul untuk senantiasa hidup dalam pelayanan kasih. Tidak gampang. Tapi jangan salah, kasih itu juga tidak berarti kita bisa bertindak semaunya sendiri. Tuhan kita Yesus itu pernah menghajar orang di Bait Allah, betul nggak? Betul ya? Pakai cambuk. Pernah juga usaha orang di Bait Allah itu diobrak-abrik. Karena ibadah di dalam perjanjian lama itu selalu identik dengan korban. Dan banyak orang yang datang di berbagai bangsa. Nah, disitulah para imam menjual kambing domba. Lalu kemudian ada meja penukaran uang yang kita kenal sekarang valuta asing. Itu biasanya kalau kita tukar uang itu ada pemotongan sekian persen ya. Nah, itu orang-orang yang bekerja di perbankan akan tahu itu. Karena saya nggak menguasai itu, saya nggak bicara itu. Tapi pokoknya di sana mereka menukar uang. Kemudian juga membeli kambing domba, ya, beli sapi, ya bagi orang yang nggak mampu beli burung untuk dipersembahkan. Karena ibadah dalam perjanjian lama selalu identik dengan persembahan, yaitu korban. Jadi menurut penelitian orang-orang Yahudi, kalau mereka beribadah, 30% dari kekayaan mereka itu untuk digunakan untuk ibadah. Itu orang Yahudi. Nah, tapi ketika Yesus datang ke dunia ini, maka bukan lagi secara lahiriah kita beribadah, tapi kita beribadah dengan mempersembahkan hidup kita. Roma 12 ayat 1-2 itu adalah persembahkanlah hidupmu sebagai persembahan hidup. Itulah ibadah yang sejati dan yang berkenan kepada Allah. Jadi walaupun sekarang ini kita memberikan segalanya yang kita miliki, tapi kalau hidup kita tidak menjadi persembahan yang berkenan kepada Tuhan, semuanya sia-sia. Amin. Nah, ini kita belajar pelayanan kasih. Matius 9 ayat 36. Ini Tuhan Yesus melihat orang yang banyak. Dan begini, melihat orang banyak itu, tergerak hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka. Karena mereka lelah dan terlantar, seperti domba yang tidak bergembala. Jadi pelayanan Tuhan Yesus itu pelayanan belas kasihan. Bukan karena popularitasnya, bukan karena apa yang dia punya, tapi Tuhan Yesus menggunakan hatinya. Cinta yang tanpa syarat. Nah, ini testimoni yang saya berikan. Pelayanan kasih bukan diajarkan, tetapi ditularkan. Intisari pelayanan Tuhan Yesus ketika ada di dunia ini adalah menularkan kasih manusia. Saudara, kalau Tuhan menuntut kesempurnaan kita ini nggak layak masuk surga.
termasuk saya yang berdiri depan ini. Karena banyak hal yang bertentangan dengan sikap Tuhan yang saya perbuat, yang saudara perbuat. Bahkan ketika ada perempuan tertangkap berzina, dibawa ke hadapan Tuhan Yesus. Dan semua orang mengatakan, perempuan ini menurut hukum Musa harus dilempar dengan batu sampai dia mati. Tuhan Yesus tidak menjawab. Sepatah kata pun tidak menjawab. Dia hanya menggoreskan tanah. Dan lalu dia berbicara kepada orang banyak itu, siapa yang tidak berdosa di antara kamu? Lemparlah perempuan itu. Dan tidak ada satupun di antara mereka melempari wanita yang berdosa ini. Tapi satu persatu dari yang tua sampai muda meninggalkan. Dan apa yang terjadi? Wanita yang tertangkap basah ini, dialah orang yang mengurapi Tuhan Yesus menjelang kematian. Mengurapi dengan minyak mur. Dan meneteskan air mata sampai dekat Tuhan Yesus. Dan dia bersihkan dengan muka, dengan rambutnya, menyekat dengan rambutnya, dan diminyaki dengan minyak mur yang harum. Dan Alkitab berkata, kemana saja Injil diberitakan, maka apa yang dilakukan oleh perempuan ini akan selalu diberitakan. Makanya lahirlah lagu, beriku hati untuk mengasihimu, beriku hati untuk menyembah, beriku hati memujimu dan mengasihi seperti wanita yang datang mengurapi. Tuhan Yesus selalu juluki sahabat orang berdosa pemungut. Bukan berarti Yesus kompromi dengan kesalahan mereka. Tapi Tuhan Yesus berkata, yang membutuhkan dokter bukan orang yang sehat, tetapi orang yang sakit. Catat baik-baik, orang ini mau diperbaiki hidupnya. Ya. Bukan berarti kita mau sembarangan, tapi kita mau diperbaiki. Jadi kalau boleh saya katakan, gereja itu kumpulan orang yang kacau balau hidupnya. Makanya jangan bilang mengatakan orang gereja itu orang munafik. Emang iya. Makanya butuh gereja untuk memperbaiki orang-orang yang munafik ini, termasuk saya, termasuk saudara. Kalau gereja itu sudah sempurna, maka semua kita sudah masuk surga. Betul? Nah, kalau ada gereja yang sempurna, saya mengatakan jangan ke gereja itu. Kenapa? Dengan kehadiranmu nanti membuat gereja itu tidak sempurna. Tapi karena gereja ini adalah gereja di mana kumpulan orang-orang berdosa yang mau memperbaiki hidupnya dan mau diperbaiki. Itulah gereja. Makanya di atas mimbar ini saya tidak pernah menyerukan kelemahan-kelemahan hamba Tuhan yang lain, meskipun saya tidak menyebutkan nama. Karena itu saudara, kita ini diperbaharui dari hari ke hari. Korintus mengatakan, yang lama telah berlalu, sesungguhnya yang baru telah datang. Maka dari itu saudara, kita ini harus terus-menerus membangun persekutuan kita dengan Tuhan. Supaya hidup kita semakin hari semakin disempurnakan, menjadi serupa dengan gambar Kristus Yesus. Inilah kasih yang tanpa syarat. Kalau selalu saya mengatakan dengan serkait bicara dengan Lesti, kalau mau berbuat baik, jangan mencari orang yang mampu membalas, tapi carilah orang-orang yang tidak mampu membalas.
Haleluya. Setuju nggak? Orang jahat pun juga berbuat yang sama. Bahkan lebih setia orang jahat. Tapi itu nggak gratis, Pak. Nggak gratis. Tuhan katakan, apa jasamu? Kalau engkau hanya mampu menolong, menolong orang lain yang mampu membalasnya, sesungguhnya upahmu sudah selesai. Itu disebut kasih bermasalah. Yesus mati untuk kita. Tidak ada syarat apapun. Syaratnya satu, terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jadikan dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itu syaratnya. Dosamu tak perlu lagi potong kambing. Cukup dengan darah Yesus sekali untuk selamat. Yang kita lakukan itu hanya terus mengingat bagaimana pengorbanan Tuhan Yesus melalui perjamuan kudus. Minggu depan kita perjamuan kudus harus hadir. Karena kita mengingat bagaimana pengorbanan Tuhan Yesus. Kalau Anda nonton film The Passion of the Christ, ya, bagaimana cambuk sampai itu ketika dicambuk, dagingnya tercambuk sampai kaget pun saudara rumah. Dan itulah yang kita makan dan minum. Dan ketika kita makan dan minum tubuh dan darah Yesus, kita ini menjadi saudara. Secara roh, sebagaimana lagu kita, dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara, sekarang dan selamanya. Dalam Yesus kita bersaudara. Jadi kadang-kadang mungkin tidak kenal dia, tapi karena kita disatukan sebagai satu tubuh dan darah Yesus, kita menjadi saudara yang sah dalam Kristus Yesus. Kemudian dikatakan, nah siapa kita sebelum mengenal Kristus? Siapa kita? Kita harus sadari. Kita ini domba sesat. Ini kita yang mencari jalannya sendiri dan tidak mampu menyelamatkan. Kita ini sesat. Makanya orang zaman dahulu itu kalau ada mempersembahkan anaknya, sampai sekarang orang India itu anak yang dikesayangin, dia mampu mempersembahkan di atas penggorengan anaknya mati lebih hidup. Hanya dengan apa? Supaya berkenan dengan yang mati. Bayangkan ya, saya kalau melihat anak saya sebandel-bandelnya, taruhlah ini anak bandel. Saya nggak tega membawa anak saya di atas penggorengan. Tapi karena pikiran yang sesat, anaknya, dia bisa menyaksikan melihat anaknya mati berjerit di atas penggorengan. Dan itu dilakukan. Makanya di zaman dulu itu tuh kenapa Tuhan katakan kepada Musa, basmi orang Kanaan. Karena sikap mereka tinggal mempersembahkan anak mereka sebagai korban bakaran untuk dewa-dewa. Dan Tuhan benci. Nah kita seperti ini. Yesaya mengatakan kita sekalian sesat seperti domba. Masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sendiri. Melalui apa? Kematian Kristus. Kita ini orang-orang berbahagia karena Kristus. Karena Yesus mengambil kita dari jurang maut. Dari sikap kita yang sesat. Kepada pikiran yang benar. Melalui kematiannya. Kemudian kita ini hamba dosa. Nah ini kurang kelihatan. Jadi ada sebuah belenggu yang mau lepas nggak bisa. Jadi ketika Anda lihat orang berdosa sebetulnya ya,
Dia pengen loh meninggalkan kejahatannya. Tapi ada satu momen dia nggak mampu. Apakah itu keadaan yang masuk akal? Preman-preman itu sebetulnya hati mereka juga menjadi orang-orang yang istilahnya yang bertindak dalam pandangan masyarakat itu mereka dilihat sebelah mata, mereka dicibir. Sebetulnya mereka nggak mau hidup seperti itu. Pengen bangkit dari sana. Dan itu banyak teman-teman saya yang melihat demikian. Saya tidak menghakimi mereka. Dan juga saya tidak setuju dengan kelompok mereka. Tapi tugas saya adalah hanya mendoakan mereka. Kalau Anda melihat di daerah Blok M, dulu di Taman Lawang itu orang nongkrong menunggu orderan. Sebetulnya hati mereka menjerit. Menjerit hatinya. Dia juga nggak menginginkan hidup yang demikian. Pengen lepas. Bertanya juga dalam hatinya, kapan saya meninggalkan? Waktu terus berjalan, umur terus berjalan. Tapi terbelit. Ini tidak berdaya seperti itu. Pengen lepas. Dulu saya di Pancoran, saya tinggal di sana. Posisi mereka itu 100%, 99% itu dunia maya. Boleh saya pernah datang ke kos saya. Profesional. Tapi ketika saya bincang-bincang, saudara, saya bicara. Salah satu yang di antara mereka yang dekat dengan saya, ngobrol. Ya maaf kata ya, pakaian itu hanya tutup dada dan sedikit ke bawah. Itu di kos saya dulu. Nah ini saya bicara orang Padang. Saya mau ngobrol. Saya terus mau begini. Dia ngomong, Bang, manggil saya Bang. Saya ingin membiarkan hidup seperti ini, tapi nggak tahu caranya. Pesan saya waktu itu adalah, kamu harus memiliki tujuan hidup. Itu satu. Yang kedua, mulai sekarang ambil komitmen, ingin bangkit dan berjuang tepat pada waktunya. Pasti Anda akan bebas dari tempat ini. Entah gimana caranya. Saudara, saya menikah dengan Bu Lesi tahun 2008. Saya ketemu dia tahun 2010 lebih. Nah, ketemu dia sudah berubah. Dia sudah menikah. Dia menikah dengan orang Arab. Tentu seiman dengan dia ya. Nah, yang dulunya saya melihat beliau semua serba terbuka, hanya sedikit tertutup karena kemiskinan yang luar biasa, bahannya kurang. Udah berubah. Ketutup segalanya. Kehidupannya dalam beribadah berubah. Gaya bicaranya sudah berubah. Dulu kalau ngomong sembarangan ya. Termasuk dalam hidup ekonominya juga berubah. Kenapa? Dia bertemu dengan pangeran yang baik hati. Ketika ngobrol-ngobrol, saya bilang, gimana Mbak? Mbak Erna bisa berubah seperti ini? Ya kan dulu abang yang ngomong. Apa itu? Harus memiliki tujuan hidup. Yang kedua, harus punya komitmen bahwa akan mau meninggalkan. Begitu saya punya target. Pada waktu saya membuat target dan sampai ke waktu di mana saya tentukan, disitulah ketemu pangeran ini. Wah, luar biasa. Saya berbahagia. Nah, kalau orang dunia aja punya tujuan hidup berubah, apalagi kita sebagai orang Kristen, pasti lebih luar biasa. Asal apa? Kita mengandalkan Kristus. Mengandalkan bukan berarti ya pokoknya percaya, tapi ada satu keinginan mau merubah diri. Yohanes 8:34 kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Nah, kita ini hamba dosa. Kemudian kita ini orang durhaka. Nah, orang durhaka itu selalu ditimpa kesialan. Orang-orang durhaka ini selalu pilihannya itu bertentangan dengan perasaan. Dia pengen yang baik, tapi justru yang jahat yang diperbuat. Itulah orang durhaka.
Dan akibat kesalahannya itu, ya seperti ini. Mau dihajar orang, tapi dalam keadaan ketakutan. Ini yang disebut adalah orang yang durhaka. Selalu ditimpa kesialan. Roma 5 ayat 6. Karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita. Orang-orang durhaka pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Nah, kepada orang yang tiga kriteria tadi, disitulah Yesus mati. Jadi Yesus datang bukan untuk orang benar, tapi datang untuk orang berdosa. Nah, ketika kita berjumpa dengan Yesus melalui pengorbanan Kristus, kita diubah. Itu apa? Diubah menjadi hamba kebenaran. Dari hamba dosa menjadi hamba kebenaran. Semua dikerjakan oleh Kristus. Roma 6 ayat 18. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Jadi waktu kita terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita dan memberi telinga untuk mendengarkan firman Allah, pada waktu itulah iman kita bertumbuh. Dan waktu iman kita bertumbuh, maka disitulah hidup kita diubah dari hamba dosa menjadi hamba kebenaran. Dan sebuah jaminan, barang siapa yang terima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamatnya, maka dia memiliki kepastian keselamatan. Tidak ada kata mudah-mudahan. Bukan kata sombong itu. Walaupun dunia mengatakan orang Kristen itu sombong, kau yakin banget dalam surga. Itu yang tertulis dalam firman Allah. Keselamatan yang pasti, bukan mudah-mudahan, bukan akan, tapi pasti. Ada kepastian. Nah, dari hamba kebenaran diangkat menjadi anak. Naik level. Jadi anak angkat. Bahkan menjadi anak yang sah. Yaitu tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Susah gak? Gampang. Percaya. Diberi kuasa. Diberi otoritas sebagai anak Allah. Nah, kalau kita dijadikan menjadi anak Allah, jadi ahli warisnya, artinya apa yang Bapak punya kita pun, haleluya. Tinggal kita bagaimana meresponnya. Diubah menjadi dari anak diubah menjadi seorang sahabat. Abraham itu disebut sahabat Allah. Dan kita juga, kita menjadi sahabat. Kapan itu? Waktu kita percaya dalam hati dan mengaku dengan mulut bahwa Yesus adalah Tuhan. Ini pesan Tuhan Yesus. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh Tuhan. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapa. Kita ini sahabat-sahabatnya Allah. Artinya kita bisa mampu berkomunikasi dengan Tuhan. Tadi pagi saya bangun pagi, masalah jam 4 pagi saya bangun. Saya duduk di kursi dan sambil berdiam diri, berdoa. Saya membayangkan kita semuanya, termasuk kursi yang di tempat ini. Satu persatu saya bayangkan, saya nggak ngomong apa-apa. Ini udah mau selesai, tiba-tiba ada satu sinar di depan mata saya. Seperti nyata, terang. Saya pengen berusaha melihat, tapi tidak bisa jelas. Tapi semakin saya mundur, semakin lebih terang. Warnanya berubah. Rasa nyaman, saya pengen lebih lagi lama. Pengen lebih lagi, tiba-tiba hilang. Baru saya selesai doa. Amin. Ada pengalaman pribadi dengan Tuhan. Ya. Dulu juga pernah. Saya dulu di kamar itu doa. Ini doa, saya tahu posisi saya sedang doa. Tapi bisa saya tiba di sebuah tempat. Sebuah tempat, nah ada orang yang ngobrol.
Dan apa yang dibicarakan itu bisa saya tahu di dalam doa itu. Nah kemudian tiba-tiba saya sadar, tadi kan saya di sana ya. Padahal saya di tempat duduk. Lagi doa. Ini roh yang bawa ke sana kan. Lalu ke tempat yang sama. Nah apa yang terjadi? Besok harinya saya ketemu orang yang dimana saya sampai dalam penglihatan itu. Dan apa yang dibicarakan persis sama apa yang saya dapatkan pada waktu saya dalam doa, dalam penglihatan. Nah ini yang salah satunya, kalau kita dekat dengan Tuhan, Tuhan akan berbicara kita secara khusus. Ada pengalaman pribadi. Nah itu nggak bisa saya ajarkan. Anda bisa alami sendiri dengan kerinduan. Itu dia. Nah maka dari itu untuk bisa mengalami itu semuanya, untuk orang yang telah diselamatkan, orang yang telah menerima kepastian keselamatan, yang harus kita lakukan adalah wajib mengasihi tanpa syarat. Sebelum pandemi kita ini, tugas kita itu mengunjungi orang-orang sakit, mengunjungi lapas laki-laki dan perempuan. Nah, kalau lapas itu saudara sampai punya anak di dalam, nggak tahu siapa bapaknya, itu langsung nggak tahu apakah itu kandungan dari Roh Kudus, pokoknya nggak jelas lah. Pokoknya ada anak. Kita lain, kita kunjungi. Itu lapas. Kenapa saudara kita melayani itu? Alkitab berkata, ketika aku kedinginan, kau berikan aku baju. Ketika aku haus, kau berikan aku minum. Ketika aku dalam penjara, kau mengunjungi aku. Itulah dasar kita melayani orang-orang narapidana. Ketika aku lapar, kau berikan aku makan. Dan kita lakukan juga, kita bagikan bakso. Bukan kita bikin acara bebas, besar tidak. Tapi kita ketemui orang yang narik gerobak. Kita berikan. Walaupun yang kita beri itu tidak mencukupi segala yang diperlukan. Tapi setidaknya mengurangi beban yang dihadapi. Membantu dia dalam kekurangannya. Dan itu saya melihat walaupun tidak seimbang dengan kita. Waduh, kalau kita kan puji Tuhan. Alhamdulillah. Ya kita lakukan. Dan saya percaya ke depan juga kita akan kembali melakukan itu. Sampai pada waktunya. Ya. Maka dari itu selalu saya mengajarkan kita. Dengan perpuluhan yang kita berikan, persembahan terus diberikan. Disitulah kita gunakan. Untuk menolong orang-orang miskin. Orang ini gak bisa balas. Ya bisa. Balas pakai apa? Hidup aja susah. Guru hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Jauh Yesus kepadanya. Kasihlah sesat Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum itu inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Jadi intisari Alkitab kita, kasih kepada Allah dan kasih pada sesama. Ada orang mengasihi Tuhan tapi menyakiti orang. Iya kan? Kan ada kan? Dia membunuh orang lain karena dia merasa berbuat baik kepada Allah. Siapa yang dimaksud dengan sesama manusia? Nah, ada ilustrasinya nih. Lukas, ini membicarakan orang Samaria. Kelihatan nggak di belakang? Bisa dibaca. Nah, saya baca di dalam ini. Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus. Nah, ini orang-orang yang ahli-ahli Taurat ini. Yang jago firman Tuhan, hafal ayat di luar kepala. Ini kerjanya debat mulu kerjaannya. Dan siapakah sesama manusia? Jawab Yesus. Adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi juga memukulnya, dan sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati, artinya pingsan. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu yang melihat orang itu, tetapi yang melewatinya dan dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi, ini orang Kristen ini. Nah,
imam-imam ini disebut adalah ya kayak seperti saya ini, seorang hamba Tuhan, seorang pendeta. Ya, dan gitu ya. Dia melihat tapi dia melewati. Nah, orang Lewi ini merupakan jemaat Tuhan kita semua. Orang gereja gitu ya. Nah, kemudian demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu ketika ia melihat orang itu. Ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datanglah seorang Samaria sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya. Oleh apa? Nah, orang Samaria ini adalah orang yang dibenci oleh orang Yahudi, yang disingkirkan. Kenapa disingkirkan? Karena mereka keturunan Yakub yang pernikahannya berantakan, campur aduk. Disingkirkan mereka menjadi orang Samaria. Tapi justru mereka ialah orang Samaria yang berdosa ini justru memiliki hati seperti hati Tuhan. Itu apa? Ia pergi kepadanya, lalu membalut lukanya. Ini lagi jorok-joroknya ini. Sesudah itu ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Katanya, rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali. Pertanyaannya, siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyambut itu? Jawab mereka, itu yang tadi tukang debat itu, orang Farisi, orang Saduki yang kerja di debat. Dia begini, jawab orang itu, orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya. Kata Yesus kepadanya, pergilah dan perbuatlah demikian. Orang yang ahli dalam teori, tapi kita nggak bisa ahli teori. Ketika kita melakukan sesuatu, orang itu pasti diam. Betul nggak? Pasti diam. Udah jangan banyak teori, buktikan aja. Nah, Tuhan inginkan supaya setiap kita melakukan hal itu. Tetapi dengar baik-baik, bukan supaya kita selamat. Karena kita sudah selamat dan ada kepastian keselamatan, kita wajib berbuat baik. Wajib berbuat baik. Berbuat baik yang tanpa syarat. Mengapa kita mengasihi orang yang membenci kita? Ini makanya ajaran Kristen itu sangat dalam pandangan dunia konyol. Nanti baca, kita ikuti pelan-pelan ya. Berkatilah siapa yang menganiaya kamu. Berkatilah dan jangan mengutuki. Janganlah kamu membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Bayangkan gereja dibakar, kita harus tolong, betul nggak? Nah itu kita lakukan benar kenyataan. Gereja lagi Natalan, dibuat suara musik kencang-kencang supaya tidak bisa merayakan Natal. Di sisi lain juga kita harus menolong mereka, kita datang ke gang-gang, kita memberikan. Gereja lakukan, ini lakukan. Di Cilegon, dari masyarakat sampai ke wali kota, dengan tegas mengatakan menolak pembangunan gereja. Tapi negeri ini kontribusi terbesar itu berasal dari orang Kristen, pajak. Segi pendidikan yang terbaik di negeri ini, swastanya itu dari gereja. Apa yang kita lakukan? Membangun infrastruktur. Yang usah jauh-jauh, baru saya nggak kenal si Ahok secara pribadi. Apa yang dari berbuat Ahok di Jakarta ya? Ya kan? Tapi justru dijebloskan ke penjara, terlepas dari kelemahan-kelemahan beliau ya. Dan apa yang terjadi? Tuhan juga nggak hukum mata, yaitu menggenapi ayat ini. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada muka Allah. Suara tertulis, pembalasan itu adalah hak-hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan.
Tetapi jika seterung lapar, berilah dia makan. Jika ia haus, berilah dia minum. Dengan demikian, dengan berbuat demikian, kamu menemukan bara api di atas kepala. Nah, apa yang terjadi? Allah tidak bisa membela diri, dia harus masuk penjara, betul? Apa yang terjadi? Kalau bukan dipanggil polisi, pulang, mati. Saya hitung ya, saya nggak sebutkan nama. Bahaya saya nggak sebutkan nama lebih bahaya. Ya. 1, 2, 3, ya. Terus ada dulu orang yang dikatakan jalan kaki dari Jogja ke Jakarta, balik lagi apa yang terjadi? Dia bilang anak setan, anak ternyata apa namanya? Stres, sakit jiwa, akhirnya harus bercerai. Terus kemudian baru-baru ini out lagi. Saya hitung itu lebih dari 8 habis. Yang dulu mengatakan anti korupsi, seorang gubernur sekarang masuk penjara karena korupsi dan Ahok harus disingkirkan. Itu lebih 11 orang saya hitung, termasuk yang mati. Kenapa? Kalau kita menabur yang baik itu tidak akan pernah Tuhan itu mati. Dengan demikian menumbuhkan bara api di atas. Dan ini yang gereja lakukan hari-hari ini. Tetap bersikap baik, tetap menolong orang lain, meskipun kita dianiaya, meskipun kita ditindas, meskipun semua dipersulit. Ya. Gereja di agamanya dihina-hina kan? Dihukum berapa tahun? Bukan berapa tahun, cuma berapa bulan. Tapi Muhammad Kecil menjelaskan iman percaya sesungguhnya. Saya dengar itu. Dihukum berapa tahun? 10 tahun. Luar biasa kan? Kita hanya menjelaskan. Boleh kan menjelaskan bahwa di dalam tidak ada satupun dalil bahwa dalam salib itu ada jin. Hanya menjawab tokoh dia. Yang ada itu ada dalilnya di mana saja ada, yaitu di kitab ini. Dihukum 10 tahun. Ya kan? Tapi orang Kristen tidak pernah berhenti berbuat baik. Terus berbuat baik. Kenapa? Semakin kita giat berbuat baik, semakin Tuhan juga melakukan bagian. Yaitu apa? Saudara-saudara yang terkasih, jangan kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah. Sebab tertulis, pembalasan itu adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan. Firman. Makanya kan bilang orang Kristen itu konyol. Iya, memang pandangan manusia. Tapi kita bertindak benar sesuai dengan firman Tuhan. Jadi jangan pernah jemu-jemu berbuat baik. Ketika kita gak lemah, kita pasti menang. Kemudian kita juga harus mengasihi orang tua. Ini wajib. Kita harus bangga kita punya orang tua. Mengasihi musuh dan juga mengasihi orang tua. Bagaimana kita mengasihi orang tua? Yang pertama, kita harus bangga punya orang tua. Mungkin orang tua kita lebih jauh lebih pintar dari orang tua kita karena nggak punya sekolah, penampilan kita lebih keren. Tapi kita harus bangga pada mereka. Setuju katakan amin. Yang masih punya orang tua, katakan saya bangga punya orang tua. Saya punya mama juga. Saya nggak tahu pernah Ibu Surya lihat mama saya. Orangnya pendek, hitam. Bahasa Indonesia nggak bisa. Tapi saya bangga dengan dia. Pernah saya bawa ke Jakarta, saya naik pesawat, dia bingung, gimana sih pesawat itu? Saya gandeng karena saya takut ketinggalan, saya gandeng dari bandara itu masuk. Saya bangga. Dengan kebanggaan itulah kita mampu menghormati orang tua. Kita
Kita mampu memberikan yang terbaik selagi masih hidup. Karena gini, orang tua itu nggak usah mengutuki anaknya. Kalau tersakiti aja hati, itu dampaknya besar. Betul? Dampaknya besar. Orang gak ada satupun orang tua juga yang pengen anaknya binasa kan. Tapi ketika menyakitkan bahasanya kepada saya, itu dampaknya luar biasa. Siapapun orang tua kita, mau dia pelacur latar belakang, gak ada urusan. Dia punya track record dalam hidup kita yang wajib kita hormati. Amin. Apapun profesinya dulu, gak ada urusan. Dia punya kontribusi besar dalam hidup. Harus bangga. Kita berkata, hormatilah ayah dan ibu. Dan lagi, siapa yang mengutuki ayah atau ibunya harus dihukum mati. Hukum mati bukan digantung, bukan. Tapi hari ini berhasil. Tapi dia akan jatuh secara perlahan. Perhatikan aja orang-orang yang gak hormat sama orang tuanya. Dia sukses hari ini, tapi perhatikan. Akan makin lama makin habis. Dia makin sibuk. Bayangkan dia traktir temannya minum-minuman, korbankan uang. Tapi sama orang tuanya aja luar biasa. Pelitnya bukan main. Orang tua itu makan berapa sih dia makan? Ya seperti kita makan daging babi mungkin 1 kilo masih mampu. Orang tua nggak mampu. Paling sedikit aja makan udah. Tapi ada kesenangan. Dan dengan kesenangannya itulah yang mendoakan kita. Tuhan berkati anakku. Berkati masa depan. Biar nanti ke depan dia punya cucu yang baik-baik dan luar biasa. Dan orang tua saya, saudara, walaupun mungkin gak punya sekolah yang tinggi, tapi di masa yang sulit juga pernah juga memberkati kami. Dia kirim uang 1 juta. Padahal itu di kampung. Ya kan? Di kampung. Tapi lama-lama juga akhirnya apa? Dia cerita, ngomong ke saya, "Nis, mama ini punya sapi, punya lembu, tapi yang pelihara iparmu ya, nggak apa-apa." Saya ngomong sama Chelsea, ngomong sama nenekmu, minta itu sapinya, lembunya. Kan gitu kan? Karena Chelsea yang sama Stephen itu belum seperti cucu yang lain yang bisa menikmati apa yang dihasilkan neneknya. Ya nggak apa-apa, kita senang. Kan gitu ya? Itu di kampung. Jadi hati-hati. Kalau hari ini orang tua kita belum ada hubungan yang baik, tetaplah berbuat baik. Ada dulu teman pernah konflik dengan orang tuanya. Kalau saya ngomong begini, apapun alasannya, apapun kesalahan, Anda harus bisa menerimanya. Sama dengan baik, ampuni kesalahan. Karena kesalahan orang tua itu sedikit, tapi anak bisa ingat 10 tahun. Ya kan? Tapi boleh saya katakan 1000 kesalahan anak, orang tua nggak akan pernah ingat. Betul nggak? Betul nggak? Satu kesalahan orang tua, anak ingat bisa puluhan tahun. Tapi 1000 kesalahan anak, orang tua itu udah lupa itu. Ya itulah orang tua. Makanya katakan itu orang tua itu wakil Tuhan di muka bumi ini. Kenapa? Karena kasihnya tidak pernah terbatas. Kita harus bangga kepada orang tua kita. Dari sudah ngomongnya harus bangga. Walaupun gak seganteng kita, gak secantik kita orang tua kita, gak sepintar kita, gak sekeren selicin kulit kita, mungkin kulitnya karena udah keriput, karena udah dimakan usia. Tapi harus bangga kita. Nah, ini juga penting. Ya bagi yang belum menikah sih masih aman-aman aja. Puji Tuhan.
di tempat ini orang yang mencintai pasangannya. Amin. Kita harus wajib mengasihi pasangan. Makanya dalam konseling pernikahan saya tekankan hal ini. Karena biasanya konflik keluarga itu mulai setelah 1 tahun. Kebanyakan. Dan rawan perceraian itu 3 tahun pertama. Itu menurut data, itu menurut penelitian saya. Bukan hanya saya juga, hamba Tuhan lain juga hal yang sama. Maka dari itu saudara, nah untuk mengasihi pasangan dengan tulus, bukan dengan kekuatan manusia. Kita dibutuhkan persekutuan kita dengan Tuhan. Cinta itu diuji ketika kita sudah saling memiliki. Ya. Pas saya diuji hubungannya dengan istri. Ya, Pak Awi diuji juga bagaimana kesetiaannya dengan istri. Saya dengan istri juga. Kami juga sudah teruji. Perjalanan kami dengan Wulan panjang. Belum sepanjang Pak Awi. Saya menikah tahun 2008, berarti kurang lebih 15 tahun. 15 tahun. 2007 ya? 2007, iya deh. 15 tahun. Maaf. Saya ingat malah ya, dengan Chelsea malah saya ingat ya. 10 Maret 2007. Berarti hampir 16 tahun. Kami melewati fase dari saya punya pendapatan, nggak punya pendapatan, sampai lagi punya pendapatan. Bu Lesti tidak pernah meninggalkan saya. Tetap kami saling mencintai. Justru dalam kesulitan kami tetap solid. Serius. Tetap solid. Saya punya uang, nggak punya uang, tetap kami solid. Nah itulah cinta yang teruji. Badai menerpa, tetap solid. Makanya juga Tuhan memberkati. Kenapa? Ada Tuhan di balik. Ketika keluarga itu solid. Saya mengatakan begini, kita punya anak pada waktunya mereka akan pergi kepada pasangan. Tapi yang bisa sampai kakek nenek, sampai akhir hidup hanya pasangan yang mendampingi. Kan? Kalau Bapak percaya, pergi ke rumah sakit. Siapa yang ada di sampingnya? Istrinya. Bukan berarti anak itu tidak mengasihi orang tua, karena juga punya tanggung jawab. Ya punya suami mungkin nanti, ya punya istri, harus berbagi waktu. Tapi yang selalu ada di samping kita hanyalah orang yang berjanji setia sampai akhir hidup. Makanya penting kita mengasihi pasangan. Kita harus bangga kepada orang tua kita walaupun kita tidak maaf. Itu, hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Luar biasa ya. Harus sampai tahap itu. Hai suami-suami, kasihlah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaatnya dan telah menyerahkan nyawa, menyerahkan dirinya baginya. Jadi jangan suami hanya pengen dihormati aja, tapi seenak gundulnya. Tidak bisa juga, harus mengasihi. Kadang-kadang kalau saya salah sama Bu Lesti, saya minta maaf. Ya salah minta maaf. Nggak perlu gengsi. Jangan sama Bu Lesti. Sama anak saya, kadang-kadang kami beda pendapat dengan Chelsea. Saya salah, ya saya minta maaf. Kadang-kadang nggak salah pun juga harus minta maaf. Yang penting ada hubungan yang baik. Ini harus kita lakukan. Nah, bagaimana caranya untuk melakukannya? Tidak bisa dengan kekuatan kita, Pak. Tidak bisa. Teori sih bisa. Saya bisa membuat teori. Saya bikin makalah. Saya berikan seminar, bisa. Tapi mempraktikkan itu tidak semudah membalikan telapak tangan. Yang perlu kita lakukan, bangun persekutuan dengan Tuhan. Kuncinya di situ. Itu yang memampukan kita. Bukan dengan kekuatan,
ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri, Engkaulah Tuhanku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolongan datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan, Allah harapan dalam hidup. Persekutuan. Nah, persekutuan kita dengan Tuhan ada 4 cara. Yang pertama, melalui doa. Harus doa. Sebagai orang Kristen, kita harus berdoa dan juga harus bekerja. Karena kalau nggak bekerja, tidak boleh makan. Ya? Makanya Alkitab mengajarkan kita harus kita doa dan juga harus bekerja. Beri waktu sama Tuhan. Masa nggak punya waktu? Saya sibuk Pak, 24 jam jadwal saya. Hebat banget. Doa itu adalah nafas orang Kalau kita aja nggak nafas 5 menit, coba aja tahan nafas 15 menit. Coba. Siapa yang tahan 15 menit kalau senafas? Tahan nafasnya. Bisa mati. Ya. Nah, rohani kita juga perlu nafas. Nah, kalau nggak pernah doa, berarti kita ini sekarat, jangan-jangan mati secara rohani. Nggak pernah doa. Mengendalikan emosi juga sama, melalui doa kita bisa mampu mengendalikan diri. Karena Roh Kudus beda dengan yang tukang emosi itu. Saya termasuk pemarah sebetulnya. Tapi puji Tuhan berubah. Makanya awal-awal pernikahan kami dengan Bu Lesti benturan terus. Ya. Tapi lama-lama berubah. Karena hidup saya keras. Hidup di jalanan kan. Walaupun kelihatan wajah saya ini kalem kalau dia bertemu. Ya kan? Karena memang wajah saya kalem kan gitu. Tapi sebetulnya beringas. Tapi karena punya persekutuan dengan Tuhan, ini yang merubah. Saya bisa meminta maaf. Saya bisa melawan gengsi saya. Ya tukang emosi itu, yang ini nih. Harusnya. Tuhan, sepanjang hari ini tolong saya Tuhan supaya saya jangan gampang emosi. Supaya saya jangan sembarangan hidup. Itu doa itu Tuhan. Tolong Tuhan Yesus. Biar naluri saya kebaikan aja. Naluri preman itu tersingkir. Walaupun di depan saya ada preman yang coba mengancam. Berkali-kali saya itu diajak berantem sama orang. Benar. Ada Pak Awi juga di sini pernah. Kalau saya mukul orang, mungkin saya bisa mukul orang. Tetapi dampaknya besar. Seorang pendeta berantem. Iya kan? Bisa diliput di media. Tapi juga saudara, walaupun saya tahan, tapi di sini juga, bergejolak. Gengsi harga diri, rasanya, gimana dia? Melalui pujian. Makanya tadi kita nyanyi. Roh tercurah dari surga, bumi bersuka cita. Roh tercurah dari surga, bangsa-bangsa bersorak. Roh tercurah dari surga, gereja Tuhan dimenangkan. Semua bangsa-bangsa bla bla bla. Nyanyi pujian. Nanti kalau kamu yang punya rematik itu sembuh. Dari sakit rematik sembuh. Apalagi penyakit jantung itu bisa sembuh. Di Muara Baru kami pernah mendoakan orang itu melalui pujian penyembahan. Kita nggak bisa, kita nggak nungking, ya. Kita menyembah. Saya main gitar, ayo kita menyembah, semua menyembah. Ini orang sudah ditolak di rumah sakit, ya, karena nggak ada harapan hidup, karena udah kayak mayat, udah ada tambah.
Kita waktu itu belum S1, apalagi S2. Senior kita ada yang S2, ada yang S1, kerasukan setan mereka dua-duanya. Bayangkan. Kita juga secara manusia minder juga. Pendidikan kita jauh lebih tinggi. Pendidikan beliau jauh lebih tinggi dari kita. Udah STH, master lagi, ada yang master. Kerasukan setan. Betul. Ya kita hanya nyembah. Nah orang ini tadi saudara, dia ada hidup, tiba-tiba dia bergerak. Tambah percaya diri kita kan, nyembah lagi jadi. Oh haleluya. Tiba-tiba saya bilang, duduk. Dia duduk. Sakti juga ya. Nyanyi lagi nyembah. Berdiri. Dia berdiri. Nyanyi lagi kita. Ayo lompat, jangan lompat-lompat. Sakti juga kita ini. Hari itu saudara, dia makan dan minum, dia pergi kamar mandi dan balik lagi. 1 bulan kemudian saya ketemu dia. Selamat. Lalu saudara ngomong, Pak, ini kemana yang Bapak doakan? Yang orang Bapak doakan dan nanti. Siapa dia? Itulah yang, ini dia ya, udah gemuk begini. Melalui doa pujian penyembahan. Makanya kalau mau nyanyi itu jangan tanggung-tanggung, semangat dengan iman. Semua dia. Orang-orang yang hebat-hebat tadi baru kita orang sederhana, kita orang-orang biasa, tapi karena bersama Yesus kita menjadi luar biasa. Itu dia. Juga sama juga ini, kita punya AC ini juga sama, ini sound system. Itu gara-gara ada orang yang HIV/AIDS sembuh. Karena habis uang ini untuk dukun, untuk dokter, dia melihat di gereja nggak ada AC, nggak ada sound system. Udahlah, saya sumbangkan. Tuhan bekerja dengan cerdas. Anda mau dipakai Tuhan dengan cara demikian? Lakukan. Doa, lakukan itu. Tuhan, puji. Lakukan secara konsisten, bukan angin-anginan. Melalui penyembahan, belum sebeban apapun sekarang. Ketika dalam keadaan tertekan, saya nggak bisa cerita kadang-kadang sama istri, sama apalagi sama anak. Saya ambil gitar main, berbahasa roh. Baru ada kenyamanan, ada satu kelepasan di dalamnya. Dan yang terakhir, melalui firman Tuhan. Karena firman itu adalah Allah sendiri. Sangat mengubah hidup kita. Alkitab itu bukan jimat. Makanya kalau orang sakit jangan taruh di atas bantalnya supaya sembuh, supaya setan menjauh. Bukan, tidak bisa. Baca. Itulah yang mendatangkan mukjizat. Dulu kan di kampung saya dulu di Nias, kalau ada bapak saya khususnya, kalau ada angin besar, Alkitab ini taruh di atas ambang pintu. Ini betul. Dulu pernah ada saya sakit juga, Alkitab ditaruh di bantal. Ya saya kan nggak takut, ini benda mati, kalau nggak dibaca benda mati. Tapi kalau Anda baca firman Tuhan, Anda tahu status Anda. Salah satu status kita diberi kuasa menjadi anak Allah, diberi kuasa untuk membuka pintu surga. Yang kita ikat di dunia terlepas di surga. Makanya kalau saya doakan orang sakit, setan belang, keluar dalam nama Yesus. Saya sembuhkan dalam nama Yesus. Di Bali pernah saya lakukan juga sama. Saya diundang, saya bawa 2 orang juga, dua-duanya kerasukan setan. Kadang-kadang menebang pohon besar itu. Nah, di Bali itu kan luar biasa ya. Makanya itu saya hati-hati kalau bawa orang. Saya juga. Kenapa? Saya belum selesai pelayanan malah melayani yang saya bawa. Sampai yang punya, yang undang itu, Pak, benar sih mau bawa orang? Ya benar memang orang ini. Tapi kalau kerasukan, ya itu makanya. Di sini letaknya, bukan hebat buat kita. Di sini. Dari 4 hal ini.
Kalau kita sudah berjalan dengan 4 hal ini, percayalah, hari ini Anda mungkin tidak dikenal orang, tapi pada waktunya dipromosikan oleh Tuhan. Ya, sudah tahu, orang keder itu datang ke rumah. Tahu orang keder kan? Datang ke rumah minta doain sama saya. Pernah ada itu benjolan ibadah. Ini orang keder ini. Sekarang di pesantren. Benjol. Saya tumpahkan tangan. Dalam nama Yesus, sembuh. Benjolannya hilang. Ada lagi itu, ini orang bukan seiman kita. Perutnya bergelombang seperti seperti gelombang laut. Saya tempelkan tangan di perutnya. Dalam nama Yesus, sembuh. Gelembungnya hilang. Ini bukan orang Kristen. Datang ke rumah. Saya ngomong, Anda benar mau didoakan secara Kristen? Mau Pak. Iya mau sembuh, ya mau lah. Caranya apa? Melalui doa. Tanpa doa. Bahkan tempat ibadah sebelah, tahu sebelah kan? Yang ada gundulnya itu. Katanya ada pocong. Minta dibersihin. Kan aneh kan? Kok kita diminta dibersihin dari kita? Ya kita sih mau aja. Karena ketika mereka setiap ibadah, pocongnya nongol. Iya. Loh kok malah pocong yang nongol? Harusnya kan hadirat Tuhan. Jadi hanya minta tolong supaya apa? Dibersihkan. Tapi saya nggak pernah melihat kenapa? Karena dia bukan teman saya. Kita dengan percaya diri mengucapkan dalam nama Yesus, setan pulang pergi. Kenapa? Karena ini kita punya hubungan dengan Tuhan. Doa, pujian, penyembahan, dan firman. Kalau nggak timpa, harus 4 hal ini kita pegang. Gak usah lama-lama, 15 menit aja sehari. Nanti lihat perbedaannya sepanjang hari ini. Hari itu berbeda. Pasti berbeda. Jadi apa istimewanya orang Kristen? Kalau nggak ada tanda-tanda yang menyertai. Disitulah perbedaannya. Yaitu apa? Ketika Tuhan menyertai hidup kita. Orang-orang sederhana, tapi tampil berbeda. Sampai di sini firman Tuhan. Mari kita kerjakan dengan iman. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu, mari dukung pelayanan misi dan penginjilan. Tuhan Yesus memberkati.